Ya, selamat pagi teman-teman. Oke, bertemu lagi dengan saya Mustafa Farafi. Ya, setelah pertemuan sebelumnya kita menginstal dan mengkonfigurasi DNS server, sekarang kita akan membuat web server. Nah, sebelum itu pertama-tama kita harus menyambungkan dulu DNS server yang telah kita buat kemarin ke komputer klien kita, yaitu dengan cara di sini saya ubah settingan yang di Ubuntu server ini di device-nya. Saya ubah di bagian network adapternya. Saya ubah menjadi 3 adapter. Itu ada NAT, adapter satunya tipe NAT, adapter 2 tipe internal network, dan adapter 3 untuk jaga-jaga ini saya kasih host only adapter. Nah, oke. Setelah itu kita ke network interfaces-nya. Jadi network interfaces nih, nano/etc/network/interfaces. Nah, di sini kita masukkan kan saya ini mau menyambungkan dia pada adapter 2. Jadinya adapter 2 itu kan ETH1. Nah, jadi di ETH0-nya kita setting seperti ini, auto ETH0, fs ETH0, init DHCP. Nah, kalau di adapter 2-nya di ETH1-nya kita bikin dia static. Soalnya kan yang pada pertemuan kemarin itu DNS server. Kita udah buat DNS servernya ya. Nah, dengan address dan namespace seperti ini. Nah, kita masukkan settingan itu ke ETH1-nya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, oke. Setelah itu kita masuk ke ini nano etc sjsctl.conf. Nah, pada bagian ini net.ipv4.ip_forward_1. Nah, pada awalnya itu dia ada tanda pagarnya seperti ini. Nah, kita hilangkan ya, jadi seperti ini agar dia ini bisa memforward paket gitu dari DNS server ke kliennya antar. Seperti itu. Oke, setelah itu di sini udah. Oke, yes. Oke, enter. Nah, setelah itu kita ketikkan ini IP table min t, nat, min a, post routing, min s 192. Sebentar. Ya, yang ini. IP table min nat, min a, post routing, min source-nya 192.1827.024 min d, kemudian enter. Nah, setelah itu kita cek ininya, IP table-nya. Nah, di sini sudah terkonfigurasi dia. Oke, sudah. Setelah itu kita ke ini, ke kliennya. Saya di sini menggunakan Ubuntu ES. Jadi Ubuntu ES. Sebentar. Nah, di sini pakai Ubuntu OS. Nah, di device ini di network adapternya saya setting ulang juga. Dia tuh ada 3 adapter, jadi ada NAT, ada adapter satu. Sebentar, ini harus di disconnect dulu kalau mau konfigurasinya. Jadi ada NAT, ada kemudian internal network, ada host only. Nah, sama kayak yang tadi. Oke, sudah. Ya, kemudian kita setting di
ininya di networknya, setting. Kan tadi di adapter 2 ya, dia nyambungnya di internal network. Nah, kita editnya di berarti wired connection 2. Wired connection 2. Di sini edit. Nah, dan ini IPv4. Nah, seperti ini. Jadi untuk di client kit ini dia dikasih IP-nya 192.168.27.5, terus netmasknya 24, terus gateway-nya gateway DNS tadi, terus di sini DNS servernya DNS tadi yang 27.4. Ya, udah. Kenapa ini 27.5? Karena yang dikonfigurasi IP table tadi itu nyambungnya itu ke 192.168.27.0/24. Nah, dia akan tersambung jika IP-nya itu dia di pokoknya 27 titik berapa? 27 titik. Pokoknya yang 192.168.27. 27 titik terserah. Nah, itu bisa 1 0 bukan. Bukan sih 2, dari 2 soalnya 1 kan udah pakai gateway, berarti 2 sampai 255 bisa. Nah, kayak gitu. Oke, kita save, dan ini di close. Nah, kita cek dia lewat browser bisa apa enggak. DNS kemarin itu namanya raffi.com ya. Nah, kita cek dulu deh di sini, raffi.com. Oke, kita enter. Nah, kalau seperti ini berarti dia sudah bisa tersambung. Nah, oke. Karena klien dan DNS servernya sudah tersambung, kita lanjut ke instalasi web server dan konfigurasinya. Ya, oke. Ya, pertama-tama itu kita harus menginstal Apache 2, kemudian PHP MyAdmin, terus PHP server. Bentar, mana ya itunya ya? Ada kok. PHP. Pokoknya ada PHP My Client. Bentar, di sini ada kok. PHP makanya terus PHP 5 ada pokoknya. Sebentar. Oke, pertama-tama kita install dulu Apache 2 dengan cara ketikan main bukan, sebentar. apt main get in spasi install Apache 2. Nah, udah terinstall, kemudian MySQL. Oh, dia ada ternyata. MySQL server, saya lupa. Ya, data ini. Kemudian PHP MyAdmin. PHP MyAdmin. Bentar. PHP MyAdmin 5.
Oh, net PHP data PHP 5. Coba. Oh ya, udah. Oke, setelah tadi kita menginstal apache 2, kemudian PHP MyAdmin, kemudian MySQL. Oke, sekarang kita mulai konfigurasi web servernya. Nah, kita ketikkan dulu. Pertama kita kopikan default dari Apache-nya ke direktori yang mau kita buat. Jadi kita ketikkan copy saja dengan cara cp/etc/apache2/site available, kemudian default spasi /etc/apache2/sites available. Salah ini sites ya harusnya. Sites available /www. Nah, kemudian kita enter. Setelah itu kita ketikkan, lihat ke folder www-nya. Nah, edit yang tadi nano /etc/apache2/sites strip available terus /www. Nah, kita tambahkan ini name virtual host spasi dan IP DNS server kita, kemudian virtual host spasi IP DNS server kita, webmasternya kita ganti, tadinya ini localhost diganti @raffi.com, kemudian server namanya www.raffi.com, dokumen rootnya /var/www/www, kemudian direktori indeksnya index.html dan info php. Nah, udah. Kemudian di sininya direktorinya /var/www/www. Nah, kemudian kita akan save dulu, Ctrl X. Oke. Terus setelah itu kita masuk ke membuat direktori var/www/www dengan cara ketikkan mkdir mainp /var/www/www. Nah, oke. Habis itu kita aktifkan dengan cara ketik site www. Set www ada di enable. Oke. Setelah itu kita masuk. Kita hapus konfigurasi yang sebelumnya dengan ketikkan /site atau di sini gantinya site default. Oke, kemudian kita enter, terus kemudian kita restart Apache-nya. /etc/init.d/apache2 restart. Oke, kita tunggu.
tunggu mangga lama ini. Oke, sudah oke. Setelah itu kita juga dapat mengedit halaman awal di website kita dengan cara nano spasis var www index.html. Nah, di sini sudah saya tuliskan dengan besar HTML. Di sini hanya cuma menampilkan tulisan saja, selamat datang di raffi.com. Udah. Oke. Setelah itu kita coba di ininya, di kliennya. Bisa nggak? Nah, ntar kita ketikkan saja ya, kita ketikkan lagi saja www.raffi.com. Nah, sudah bisa. Oke, jadi sekian saja dari penginstalan dan konfigurasi web server kita. Web server kita ini sudah berhasil. Dan oke, terima kasih telah memperhatikan.